Assalamualaikum para pembaca setia, semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua. Bab 112-113. Maafkan aku istriku. Sementara, tidak jauh dari mereka, Aldrian dan Devan sama-sama menarik napas panjang. Kenapa dia begitu keras kepala? Aldrian menatap kesal pada sepupunya. Bukan Bima namanya kalau dia tidak keras kepala. Kau benar, Dev. Dia memang kepala batu dan menyebalkan. Tapi melihat dia seperti itu, aku merasa kasihan, Dev. Sama. Tapi, saat aku mengingat perlakuan J4H-nya dulu sama Renata, aku rasa apa yang Bima dapatkan saat ini sangat setimpal dengan apa yang dia lakukan di masa lalu. Seharusnya, dulu dia tetap bersikap baik pada Renata meskipun dia tidak menyukainya. Toh, dulu Renata sama-sama korban. Korban keegoisan Tante Erika, yang memaksa mereka menikah padahal mereka bukanlah dua orang yang saling mencintai. Kamu benar, Dev, seandainya dia bisa bersikap lembut dan mengatakan dengan baik-baik kalau dia mencintai perempuan lain, Renata juga pasti akan mengerti. Renata bukanlah tipe orang yang ambisius akan harta. Dia juga pasti akan mengerti meskipun saat itu sebenarnya dia sudah mempunyai rasa cinta pada Bima. Ucapan Aldrian membuat Devan menengok ke arah Aldrian. Renata mencintai Bima saat menikah dengannya. Renata telah jatuh cinta pada Bima sebelum pernikahan itu terjadi. Dia jatuh cinta pada Bima yang saat itu masih menjadi majikannya. Aldrian menepuk bahu Devan yang tampak terkejut. Renata sangat mencintai Bima saat itu, karena itu dia mencoba bertahan, siapa tahu suatu saat Bima bisa berubah. Namun, perlakuan dan sikap Bima yang selalu kasar padanya membuat dia tidak tahan. Apalagi, saat Bima menikah lagi. Pria BR3 ngesek itu mengancam akan menghancurkan keluarga Renata, seandainya Renata membocorkan tentang pernikahan mereka pada Sinta dan keluarganya, lanjut Bima yang sontak membuat Devan merasa terkejut. Bima sampai mengancam Renata seperti itu. Aldrian mengangguk sebagai jawaban. Pantas saja Renata begitu membenci Bima. Laki-laki kepala batu itu sudah menggoreskan luka yang teramat dalam. Apalagi, saat Renata harus kehilangan calon bayinya, juga ibunya meninggal akibat kecelakaan. Ditambah lagi, saat ini dirinya bahkan belum sembuh total akibat kecelakaan itu. Kecelakaan itu memang sudah takdir Tuhan, Renata hanya belum bisa menerima kenyataan itu sepenuhnya karena rasa sakit yang dia rasakan, ucap Aldrian. Kamu benar, Al. D4 Daku rasanya sangat sesak membayangkan bagaimana seandainya aku berada dalam posisi Renata. Aku yakin, aku tidak akan sanggup untuk memaafkan Bima dengan mudah. Devan menarik napas dalam-dalam ketika rasa sakit berdenyut di relung hatinya yang paling dalam. Apa kamu benar-benar mencintainya? Devan menoleh ke arah Aldrian. Aku sangat mencintainya. Tapi aku tidak mungkin merebut dia dari Bima. Bima sangat mencintai Renata, aku tidak mau gara-gara ini, persahabatan kita menjadi rusak. Kau tidak merebutnya dari Bima karena hubungan mereka sudah lama berakhir, Dev. Tapi, Al, Bima sangat mencintai Renata, aku. Masalahnya Renata sudah tidak mencintai Bima lagi. Perempuan itu membencinya. Renata hanya akan semakin terluka seandainya terus bersama Bima. Dari mana kamu tahu kalau Renata sudah tidak mencintai Bima? Devan menatap Aldrian dengan penasaran. Sementara Aldrian memukul kepala Devan membuat pria itu terkejut. Dasar bedoh. Umpat Aldrian. Apa maksudmu? Kalau aku bedoh, aku tidak mungkin menjadi dokter. Kau benar. Kau seorang dokter,
Tapi bedoh. Heh, jaga bicaramu. Devan melotot kesal pada Aldrian. Sementara Aldrian tersenyum tipis. Dasar dokter bedoh. Kau bahkan tidak menyadari kalau Renata diam-diam memperhatikanmu. Aldrian menghembuskan napas panjang. Ia menatap Devan yang kembali memperhatikan Renata dan Bima yang masih mengobrol di sana. Devan memang terlalu polos dalam percintaan. Pria itu tidak pernah pacaran meskipun banyak gadis-gadis yang mengejarnya. Dia bahkan tidak pernah jatuh cinta kecuali pada gadis penolong yang sudah dicarinya selama bertahun-tahun. Namun, sepertinya takdir memang sedang berpihak pada Devan. Setelah bertahun-tahun dia mencari gadis yang pernah menolongnya waktu itu, takdir akhirnya mempertemukannya dengan Renata. Renata, yang ternyata adalah gadis penolong yang selama ini dicarinya dan membuatnya jatuh cinta untuk pertama kali. Meskipun takdir ternyata tidak seindah yang Devan bayangkan saat bertemu dengan Renata. Namun, Devan selalu mengatakan pada Aldrian, dia akan bahagia seandainya Renata bahagia. Cinta itu tidak harus memiliki. Bisa melihat dia tersenyum bahagia saja, aku sudah bahagia. Ucapan Devan yang sering pria itu ucapkan setiap kali dia membahas tentang Renata. Kau memang benar-benar bedoh, Dev. Sampai kapan kau hanya akan melihatnya dari jauh? Tidakkah kau ingin berjuang untuk mendapatkannya? Jika dia memang takdirku, suatu saat, dia pasti akan menjadi milikku. Aldrian berdecak kesal. Terserah dirimu saja. Aldrian bangkit dari duduknya. Kamu mau kemana? Aku mau ke villa sebelah. Vanya sudah menungguku. Villa sebelah. Vanya. Aku sudah beberapa hari ini menyewa villa itu. Kami sedang berbulan madu. Apa? Sejak kapan kau menikah dengan Vanya? Devan melotot mendengar ucapan Aldrian. Kenapa kau tidak mengatakan padaku kalau kalian sudah menikah? Siapa bilang aku sudah menikah? Memangnya bulan madu itu hanya untuk orang yang sudah menikah saja? Hah? Bab 113. Devan menatap Aldrian dengan tatapan tak percaya. Tutup mulutmu, Dev. Makanya, kamu itu jangan percepat terus. Biar tahu bagaimana N1 kematnya. Berhenti bicara. Pergilah. Sana pergi, cepat. Usir Devan saat mendengar ucapan Aldrian. Dia sudah menebak, kalau sebentar lagi sahabatnya itu pasti akan meledeknya. Aldrian tertawa melihat kekesalan Devan. Pria itu selalu merasa kesal jika ia dan Bima meledeknya. Di antara mereka bertiga sudah jelas dipastikan kalau hanya Devanlah yang masih percempatkah. Kau harus mengakhirinya, biar kau bisa merasakan. Diam, Aldrian. Paling tidak, aku tidak mur-empathan seperti kalian. Devan menatap sengit pada Aldrian. Siapa bilang aku mur-empathan? Aku hanya melakukannya dengan Vanya. Tidak dengan perempuan lain. Iya, karena sekarang hanya perempuan itu yang membuatmu merasa puas. Sebelum bertemu dengan Vanya, kau pasti sudah berpetualang dengan bermacam-macam perempuan di luar sana bukan? Devan terlihat kesal, sementara Aldrian semakin tertawa. Apa yang dikatakan Devan memang benar. Sebelum bertemu dengan Vanya, dia adalah seorang Casanova. Namun, selama beberapa tahun ini, ia hanya menghabiskan malam dan menyalurkan hasratnya hanya dengan Vanya. Pertiga empuan itu telah mengubah dunianya. Mengingat perempuan itu, Aldrian jadi ingin cepat-cepat pulang. Sepertinya aku harus cepat-cepat menikahinya, Dev. Baguslah, kalau kau sadar. Perempuan itu juga butuh status.
Kau tidak bisa membiarkan dia terus berada di sampingmu tanpa status yang jelas. Devan menatap sahabatnya itu. Iya, aku harus segera menikahinya sebelum perutnya mulai membesar. Apa maksud kamu, Vanya H4 mil? Seru Devan kaget. Turunkan suaramu, Dev. Kau ini, seperti orang yang belum pernah mendengar perempuan H4 mil saja. Aldrian menatap kesal. Kamu dan Vanya belum menikah, Bedoh. Kenapa kau menghamili dia? Kami bercinta hampir setiap hari. Jelas saja dia H4 mil. Masa begitu saja kamu nggak ngerti? Dasar dokter Bedoh. Devan menepuk kepala Aldrian. Pulang sana. Bicara denganmu hanya akan membuatku bertambah G1 lah. Aldrian tertawa mendengar ucapan Devan. Lama-lama kau benar-benar akan menjadi G1 lah kalau terus memendam perasaan kamu pada Renata, Dev. Kali ini Aldrian bicara serius. Sementara Devan langsung terdiam. Ucapan Aldrian tepat ke sasaran. Devan memang merasa sebentar lagi dirinya akan menjadi G1 lah karena tidak bisa melupakan Renata. Bawa Renata berobat ke luar negeri agar dia cepat pulih. Melihat Devan terdiam, Aldrian mengalihkan pembicaraan. Kalau Renata mau, sudah lama aku membawanya berobat ke sana. Laki-laki itu menyandarkan kepalanya. Aku sudah bicara dengan Renata, dia mau. Mau apa? Dia mau berobat ke luar negeri asalkan kau mau menemaninya di sana. Apa? Devan menatap Aldrian dengan tatapan tak percaya. Renata mau pergi berobat ke sana asal dia pergi denganmu dan tinggal bersama kamu di sana. Devan semakin terkejut mendengar ucapan Aldrian. Aku akan mengurus semuanya, termasuk biaya pengobatan Renata. Kamu hanya tinggal menyebutkan kemana kau akan pergi dan di mana kalian akan tinggal. Aku serahkan Renata padamu. Aku menyayangi Renata, tetapi ternyata aku hanya mencintai Vanya. Sekarang aku sudah yakin dengan perasaanku, karena itu, aku ingin kau menjaganya dengan baik. Tapi, Bima, aku yakin, suatu saat pria kepala batu itu akan mengerti, kalau tidak semua yang dia inginkan di dunia ini harus menjadi miliknya. Saat ini Bima memang mencintai Renata, tapi Renata sudah tidak mencintainya lagi. Aku hanya ingin Renata bahagia, Dev. Renata pantas bahagia. Dia harus sembuh, Renata harus segera pulih agar dia bisa bahagia. Aldrian menatap Devan dengan serius. Kalau Renata memang setuju, aku akan membawanya berobat ke luar negeri. Renata hanya perlu berjuang sedikit lagi agar dia bisa kembali pulih. Aku percaya padamu, Dev. Terima kasih, Al. Kalau kau benar-benar mencintainya, berjuanglah. Jangan hanya menunggu takdir mendekatimu.